Ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo Drill Sana Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra di acara yang spesial Sidilan Sibakul Njajah Deso Milankori, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Kali ini Awan Narendra jalan-jalan ke ruang displaynya Plut nih Kanca Muda. Ini tempatnya asik banget. Jadi Galeri Plut di Diskop UKM nih Kanca Muda. Di sini tempatnya asik, kamu bisa tahu produk-produk karya-karya orang-orang Jogja ternyata luar biasa. Banyak banget yang bagus-bagus gitu Kanca Muda. Dan kalau mungkin kamu yang belum tahu Plut apaan sih? Plut emang apa itu? Apa manfaatnya? Terus gimana caranya ikutan? Nah, kali ini Awan Narendra bakal ngobrol-ngobrol dengan 4 pendamping Plut yang luar biasa. Nah, kita bakal cari tahu, mengulik lebih dalam tentang apa sih sebenarnya Plut itu gitu. Mungkin buat kamu yang pengen tahu Plut itu kepanjangan apa, terus mungkin fungsinya apa. Nanti kita tanya-tanya ya. Yang pasti sekarang Awan pengen menyapa dulu narasumber yang luar biasa. Udah ada 4 orang narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Rosalia Kurniahandari. Mbak Rosa ini adalah konsultan Plut bidang produksi ya Mbak Rosa ya. Betul. Betul. Panggilannya Mbak Rosa aja ya. Betul. Mbak Rosa. Kemudian ada Mas Panca. Ketemu lagi nih sama Mas Panca nih ya, konsultan Plut bidang jejaring kerjasama. Namanya panjang, Pancais Meisir Kusdanarko. Mas Panca. Halo Mas Awan. Ketemu lagi. Iya, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol di Scoutpreneur ya Mas ya. Iya betul. Betul. Dan ini ada Mbak Lista Rantika. Halo Mbak Lista. Halo Mas Awan. Nah ini konsultan bidang IT, diem-diem IT-nya jago nih Kanca Muda nih. Kemudian ada Mas Rosid Kusuma Yuda, konsultan Plut bidang pemasaran ya Mas ya? Iya betul, halo. Wah ini masih muda, semangat, Masih muda. yang jago-jago marketing nih kayaknya. Oke, masih jomblo apa udah punya pasangan? Sudah punya buntut. Oh sudah punya buntut. Berarti ini terbukti gitu kan, kalau masih jomblo marketingnya gimana? Kalau udah punya buntut berarti terbukti laris gitu ya. Oke, dan kita ngobrol-ngobrol soal Plut. Apa sih sebenarnya Plut itu? Mungkin buat Kanca Muda yang di rumah belum tahu, mungkin baru pertama kali dengar. Plut itu sebenarnya apa sih Mbak Rosa, mungkin bisa jelasin nih? Baik, Kanca Muda saya panggilnya gitu ya. Baik. Plut itu kepanjangannya Pusat Layanan Usaha Terpadu. Oke, kami memang kepanjangan tangan dari pemerintah, tepatnya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk membantu para pelaku usaha di tempat atau di wilayah kami ditempatkan. Kalau di sini kan di IY ya tentu saja kami memang mengupayakan kemajuan pelaku usaha atau UKM di daerah istimewa Yogyakarta ini. Pusat Layanan Usaha Terpadu. Iya. Jadi di sini nih tempatnya buat apa aja sih Mbak? Kan pusat layanan. Berarti melayani apa saja sebenarnya di Plut ini? Macam-macam Mas. Apa aja tuh? Iya. Kita ada konsultasi bisnis. Jadi kita melayani konsultasi untuk permasalahan para pelaku usaha. Mungkin tepatnya sharing lah ya kalau kami menyebutnya demikian. Untuk kalau Bapak Ibu Kanca Muda punya permasalahan atau punya unek-unek lah, nanti bisa sharing di kami. Kemudian ada networking ya. Kerjasama jelas. Mas Pancai ya. Iya. Konsultannya. Sudah ada konsultannya. Kemudian pemasaran juga, Mas Rosid. Sudah ada konsultannya. IT pasti ya ada konsultannya. Kemudian juga ada layanan entrepreneur gitu ya. Jadi kita juga ada bentuk berbagai macam sinergi juga dengan berbagai pihak, terutama itu yang kami sekarang sedang galakkan. Karena kami tidak memberikan fasilitasi uang ya, mungkin kalau
teman-teman mungkin mengira kita ngasih bantuan uang, enggak, tapi fasilitasi dalam misalnya kegiatan-kegiatan yang bentuk dukungan lah kepada pelaku usaha. Tapi bukan uang. Bukan uang. Bukan. Jadi kailnya ya, bukan betul. ikannya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya tadi ada produksi, Mbak Rosa kan konsultan Plut di bidang produksi. Ya. Itu berarti apakah juga melihat proses produksinya harusnya gimana? Kemudian apakah memang bisa nggak sih Kanca Muda di rumah yang belum punya usaha apa-apa kesini, Mbak aku bingung nih, pengen usaha tapi bingung mau usaha apa? Bisa nggak sih ngasih ide gitu? Tentu saja Mas, Awan, kita tidak hanya melayani konsultasi untuk pelaku usaha, tapi calon pelaku usaha pun juga kami sangat terbuka dengan itu. Jadi kami sering menemui juga para istilahnya mungkin calon-calon tadi ya, mungkin dari mahasiswa atau dari orang yang memang banyak istilahnya ingin bosan dengan rutinitas kerja lah, mungkin ingin cuman kupu-kupu kuliah pulang gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Nah, pengen tanya usaha yang bagus tuh gimana, kemudian konsultasi dengan kami tuh kami sering menemui seperti itu dan kami sangat terbuka dengan itu. Oke, ya. Dan itu nanti biasanya diarahkannya gimana Mbak? Apakah nanti ada kegiatan khusus buat ngarahin mereka atau mungkin konsultasinya secara personal gitu? Selama ini kita memang konsultasi itu personal Mas, ya. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan secara kelompok pun ada, ya. Tapi untuk personal ini mungkin lebih banyak ya jumlahnya dibandingkan dengan yang kelompok, karena mungkin kalau cerita tentang permasalahan itu lebih enak ya kalau secara private itu tadi. Kadang-kadang ada rahasianya. Ya, betul. Gitu. Bahkan sesi curhat itu sering kami alami di sini. Gitu. Hati-hati Mas, hati-hati. Karena jadi akhirnya menyimpan banyak rahasia dari banyak orang pasti. gitu ya. Udah disiapkan tisu Mas di setiap ruangan. Gitu. Tapi Mbak ini kemudian sistemnya gimana sih ketika orang mau memanfaatkan layanan Plut ini, caranya tuh seperti apa? Apakah datang langsung ke sini ataukah menghubungi gimana? Mungkin Mas Panca boleh jelasin nih bagian kerjasama nih. Seperti apa sih Mas kalau misalnya orang mau memanfaatkan layanan Plut tuh? Oke, baik Mas Awan. Jadi kalau misalnya memang orang baru pertama kali tahu Plut misalnya ya, mereka kan sekarang kita juga sudah medsos kita melalui Dinas Koperasi UKM DIY dan kita juga melalui medsos yang di Plut Jogja itu ada juga. Betul. Jadi mereka bisa langsung via online bisa. Jadi kita di situ ada kontaknya juga. Kemudian di situ juga bisa langsung nanti barcode nanti langsung masuk ke sistemnya Plut. Artinya mereka bisa langsung mendaftar menjadi anggota Plut. Kemudian nanti yang penting syaratnya cuma satu, dia punya usaha, itu aja Mas. Usaha, kemudian KTP DIY. Atau niat usaha itu ya? Iya, betul sekali. Atau kalau tidak misalnya beberapa itu kan ada beberapa orang pengen tahu Plut seperti apa, mereka datang ke sini. Kemudian mereka juga tanya-tanya terkait misalnya apa sih layanannya Plut seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Rosa. Jadi kita juga sudah ada beberapa konsultan di situ, ada kontak kami. Jadi mereka tinggal barcode, kemudian di situ ada linknya masing-masing. Tinggal apa sih permasalahan mereka yang mereka hadapi, kendalanya apa. Misalnya mereka belum punya ide usaha seperti apa, nanti bisa ditanyakan di situ. Oke, kalau misalnya bagian kerjasama, ini pendampingannya seperti apa sih Mas contohnya nih? Oke, kalau untuk kerjasama lebih ke arah bagaimana kita bekerjasama dan berkolaborasi. Tentunya seperti baru-baru ini kita kerjasama dengan misalnya dengan Bank Mandiri kemarin terkait dengan kita punya kelas bisnis Selasa pagi Mas kita. Oke, Selasa pagi iya, jam 9 sampai jam 11 itu ya. Betul sekali Mas. Jadi di situ kita mempunyai program-program yang itu memang ditujukan untuk pelaku usaha ataupun memang pelaku usaha itu bingung arahnya mau dibawa kemana lah. Kita punya tema-tema di situ di kelas bisnis Selasa pagi. Beberapa yang kita kerjasamakan itu terkait dengan pelayanan apa sih yang bisa diberikan oleh pihak eksternal itu terhadap pelaku usaha itu sendiri. Kemudian beberapa juga untuk kita punya program market hub free ongkir seperti yang tahu ya. Di Sibakul itu ya. Ya. Betul sekali. Kita kan juga bekerja sama dengan beberapa ekspedisi. Di situ
ekspedisi tidak seolah-olah hanya memberikan layanan untuk ekspedisi, tapi mereka juga kita minta untuk memberikan bagaimana mengedukasi si pelaku usaha biar lebih pintar lah dalam memberikan pelayanan ataupun bagaimana pemasaran produknya mereka, seperti itu Mas. Oke, jadi akhirnya Mas Panca ini seperti penjahit ya, yang kemudian menghubungkan, oke ini ada apa, mungkin bantuan apa dari mana, pihak mana nih bisa dikerjasamakan, seperti itu nggih? Iya, kurang lebihnya seperti itu Mas. Oke, kalau dari produksi sendiri Mbak, ini balik lagi ke produksi sebelum ke IT dan pemasaran ya. Ini pelayanannya seperti apa sih? Apakah kemudian dilihat, oh produksinya kurang nih, oh caranya SOP-nya salah nih, atau mungkin gimana caranya ningkatin produksi, atau seperti apa? Tentu yang utama kalau di bidang produksi itu adalah standarisasi dulu Mas. Jadi bagaimana kita kepingin para pelaku usaha di Indonesia khususnya di DIY ini punya standarisasi produk yang baik dan benar. Oh benar, SNI lah ya istilahnya. Iya, seperti itu misalnya ya salah satunya. Jadi kalau misalnya untuk membuat tahu itu yang baik seperti apa, terus misalnya kalau membuat keripik itu yang baik itu seperti apa, itu kita memberikan pelayanan konsultasi seperti itu. Kemudian kalau sudah biasanya kalau produksi itu luas sekali misalnya dari hulu sampai hilir, awalnya mungkin dari bahan baku dulu, kemudian prosesnya, setelah itu nanti finishing selesai, pengemasan. Nah ini nanti masalah baru lagi misalnya untuk pengemasannya misalnya. Nah ini kami juga memberikan layanan konsultasi untuk kemasan yang terbaik seperti apa, yang memenuhi standar seperti apa. Harapan kami pelaku usaha ini bisa bersaing lah untuk meningkatkan istilahnya mungkin kualitas pelaku usaha ini supaya lebih naik kelas tadi seperti disampaikan Mas Panca. Betul. Tapi berarti gini nggak sih Mbak, kalau misalnya dari UMKM yang masuk ke sini, kemudian dikurasi lah ya istilahnya, ada kelas-kelas ya, ada kelas-kelasnya. Oh ini perlu pendampingan produksi, pendampingan IT, pemasaran, atau orang yang datang ke sini kemudian urut, oh produksinya dulu gimana, nanti baru pemasaran. Kita sudah menampilkan konsultan yang sesuai dengan bidang kami, bidang spesifikasi bidang kami. Nah biasanya di awal pelaku usaha itu ada permasalahan khusus dulu nih, apa misalnya, ya terus terang yang paling banyak itu masalah pemasaran. Jadi datang pertama itu biasanya berkeluh kesah ya masalah pemasaran atau permodalan lah misalnya seperti itu. Nanti kemudian di handle oleh Mas Rosid ya sebagai konsultan pemasaran. Tapi ternyata setelah digali lebih dalam, oh ternyata ada masalah lain. Masalahnya ternyata gitu. Bukan pemasaran ini gitu loh. Kadang-kadang kitanya ada masalah yang nggak gitu ya. Ada masalah basicnya mereka sebetulnya itu apa. Nah dari situ nanti Mas Rosid kemudian memberikan istilahnya mungkin rekomendasi untuk konsultasi di konsultan yang lain sesuai dengan permasalahan yang ditemui barusan tadi apa misalnya. Oh ternyata dia sebetulnya permasalahannya di bidang IT, kemudian diarahkan ke Mbak Lista misalnya gitu sebagai konsultan bidang IT misalnya. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau dokter tuh ada diagnosa awalnya ya. Betul. Oh mungkin kita ngerasanya aduh aku tuh sakit batuk gitu. Ternyata setelah didiagnosa ternyata kamu alergi misalnya gitu. Ternyata oh kamu kenapa, oh ternyata kamu aslinya permasalahan yang mungkin dirasa sama UMKM itu bukan masalah tapi ternyata jadi masalah sebenarnya ya gitu ya. Oke, dan kalau misalnya dari pemasaran sendiri Mas ini siap. Kalau UMKM kita yang ada di Jogja sendiri sebenarnya kualitas produknya tuh seperti apa sih? Apakah sudah bisa bersaing di pasar, dan apakah memang benar kalau kata Mbak Rosa tadi permasalahannya emang betul-betul di pemasaran, atau sebenarnya banyak masalah tuh yang lebih basic daripada itu gitu? Ya kalau dari cerita dari produk-produk yang ada di UKM DIY seluruhnya gitu ya, sebenarnya kreatif.
para pelaku usaha yang ada di Jogja itu sungguh banyak sekali yang kreatif gitu ya. Bahkan yang mungkin dikira itu nggak mungkin tapi jadi mungkin gitu ya. Oh iya, misalkan gitu ya, contoh gitu ya. Kita tahu bonggol pisang gitu ya, digunakan untuk apa? Mungkin jarang orang itu mengetahui. Ternyata bisa jadi keripik ya. Gitu ya. Enak ya? Oh enak gitu ya. Atau misalkan Gatot tiwel yang biasa kita santap hanya ada di misalkan pasar tradisional, ternyata sudah ada kemasan yang frozen, ternyata sudah ada kemasan yang kering gitu ya, yang tahan lebih lama. Oh ternyata produk-produk di Jogja itu unik-unik dan inovasinya tuh banyak gitu ya. Sebenarnya bukan masalah permasaran saja gitu ya. Kalau Ibu Kepala Dinas menyampaikan itu, ternyata yang titik beratnya itu menjaga kualitas. Menjaga kualitas, kalau misalkan produksinya itu hanya 1-2 itu kualitasnya itu masih terjaga. Bagus. Tapi misalkan ada yang investor gitu ya, atau ada yang pelanggan pengen part yang besar gitu ya, jumlah yang besar misalkan 1000 gitu, sanggup enggak? Nah kayak gitu pertanyaannya. Biasanya kesulitan UKM di Jogja itu menjaga kualitas gitu ya. Tapi untuk packaging, pengemasan gitu ya, mungkin kaula muda ya, kanca muda, mohon maaf, kanca muda yang mendengarkan ya siaran ini, kalau misalkan bingung gimana cara packaging gitu ya, bingung bagaimana cara pemasaran atau kemasan gitu, datang saja ke Galeri Plut, contohnya banyak. Oke. Gitu ya. Ternyata contoh-contoh mungkin istilahnya ATM gitu ya. Tapi kayaknya untuk awal-awal berwirausaha gitu, amati, tiru, bukan modifikasi, amati, tiru, plek. Gitu, amati, tiru, plek dulu gitu ya. Karena untuk memodifikasikan perlu apa ya, jangka panjang, jam terbang, kemudian pengalaman di dunia online offline gitu ya. Nah ternyata contoh-contoh itu banyak, tinggal bagaimana kita mengemasnya gitu ya, di masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha itu sendiri atau kemampuan UKM-nya, mungkin seperti itu. Oke, berarti akhirnya bisa disimpulkan sebenarnya kreativitas itu banyak. Betul. Cuman kadang-kadang malah lebih ke manajemennya ya. Ke manajemen dan ke SOP-nya, ke hal-hal seperti itu yang memang perlu diperhatikan lebih ya. Ya, makanya pentingnya tadi SOP yang tertulis. Biasanya SOP itu tidak tertulis ya. Inget-inget aja, oh kira-kira takarannya sekian, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Diinget-inget. Oke. Ikut filing aja. Tapi ternyata pentingnya menjaga kualitas, dicatat, ditulis itu penting gitu ya, untuk menjaga kualitas kayak gitu. Terkesan sederhana tapi ternyata itu punya dampak yang luar biasa. Betul. Gitu ya. Kalau di SpongeBob itu sampai mau dicuri sama si siapa? Si plankton itu resepnya itu. Karena SOP-nya di situ tuh ditulis tuh. Mungkin kamu juga yang membuat segala sesuatu harus dibuat jelas juga ya, SOP-nya seperti apa, manajemennya seperti apa. Bahkan sampai IT-nya juga mau seperti apa gitu kan. Kalau IT di UMKM ini pendampingannya seperti apa sih Mbak? Apakah dari media sosialnya atau lebih ke seperti apa? Oke, Mas Awan. Jadi Kanca Muda di sini, untuk mungkin yang Kanca Muda yang di sini juga banyak yang mendengarkan dari pelaku usaha juga ya, punya bisnis gitu. Nah, untuk bidang IT sendiri itu memang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya Mas Awan. Jadi nggak bisa disamain antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya. Jadi kalau untuk IT sih lebih kepada bagaimana bertransformasi. Kita paling tidak untuk teman-teman pelaku usaha di daerah istimewa Yogyakarta ini transformasi ke digital dulu deh. Gitu. Jadi mungkin selama ini kita pakai WhatsApp. Betul. Facebook, kemudian ada Instagram. Nah, perlu nggak sih bisnis kita itu masuk ke Facebook? Udah perlu belum sih pakai Facebook Ads seperti itu? Atau TikTok sekarang ya, TikTok. jualan TikTok gitu kan? Itu tergantung dengan target marketnya. Jadi memang tidak bisa disamain antara satu bisnis dengan bisnis yang lain seperti itu, Mas. Jadi kalau dari saya di bidang IT itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka sama seperti Mbak Rosa yang datang ke kami itu personal dengan kebutuhan yang berbeda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Bahkan mungkin misalnya nih tentang sekarang itu mencari NIB
itu harus melalui kanal online, melalui Iya, oss.go.id. betul. Nah, Itu juga- itu juga memerlukan skill-skill digital, untuk pengetahuan tentang internet, pengetahuan tentang mengakses bagaimana cara mengisi dengan baik itu juga diperlukan. Nah, artinya dari sini maka setiap bisnis itu akan sangat berbeda kebutuhannya. Jadi seperti itu. Mungkin ada juga yang sudah butuh bertransformasi dari WhatsApp biasa ke WA bisnis. Nah, itu kegunaannya apa? Nah, kami memang menyentuh kepada bagaimana sih sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Baru kita arahkan baiknya seperti ini, Pak, Bu, seperti itu. Oke, berarti ini memang pendampingannya personal sekali ya? Iya, betul Tapi sekali, ada nggak Mas sih yang Awan. klasikal gitu, pendampingan klasikal gitu ada nggak? Yang klasikal kami sebenarnya di kelas bisnis Selasa pagi ya, tadi sudah disebutkan sama Mas Panca, itu di sana ada banyak juga berkali-kali bahkan kita ya mengusung tema transformasi digital juga. Jadi Oke. karena kalau di kelas bisnis Selasa pagi itu kan ber-30 ya pesertanya, jadi berbanyak. Nah, kita sampaikan materi-materi yang banyak dibutuhkan. Seperti itu. Jadi Oke. misalnya kemarin terakhir kita bahas tentang apa Mas Panca kemarin ya, tentang manajemen sosial media seperti itu. Sehingga nanti yang mendaftar itu yang membutuhkan. Kalau ada yang belum butuh masih merasa gaptek, itu tantangan kami juga sebenarnya. Jadi di kelas bisnis Selasa pagi itu terseleksi. Seperti itu sih Mas Awan. Oke, menarik ya. Dan luar biasa, nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi. Yang pasti stay tune di Sidilan Sibakul Jajatiso Milan Kori. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Yes, balik lagi kan Muda Jogja di Sidilan Sibakul Jajatiso Milan Kori. Dan kali ini kita masih di Galeri Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan acara ini juga disupport penuh oleh dana keistimewaan. Tadi udah ngobrolin, ternyata sampai di WA jam 10, sampai ada yang tengah malam gitu. Mbak, boleh dong cerita suka dukanya nih, suka dukanya jadi pendamping dan suka dukanya UMKM yang ikut join di Plut ini. Boleh dong, siapa yang mau cerita? Siapa? Oh, boleh Mas Rosid cerita gimana Mas? Duka, ini sukanya dulu atau dukanya dulu? Sebenarnya nggak ada dukanya. Oh, nggak ada Nggak dukanya. ada dukanya. Tadi betul yang disampaikan ya, niatnya untuk amal gitu ya, untuk amal. Apalagi yang datang di sini kan niatnya untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, otomatis ketika itu nyun sewu, kalau misalkan itu ibarat itu saya tempat sampah gitu. Ya. Tempat menampung segala sesuatu. Itu gitu ya. Nah, berkaitan lagi dengan kapasitas kami gitu ya. Ya memang setiap orang kan berbeda-beda kapasitasnya ketika bertemu dengan UKM gitu. Misalkan curhat itu pun jamnya itu masing-masing berbeda. Ada yang selesai dalam 1 jam gitu ya. Ada yang selesai 2 jam, 3 jam itu juga ada. Oke. Gitu ya. Yang antri banyak juga ada. Yang antri banyak di belakang juga ada gitu ya. Tapi nikmatnya ketika ketemu UMKM dan besok harinya itu ngasih tahu terima kasih omsetnya udah naik sekarang, udah luar biasa senengnya gitu ya. Permasalahan misalkan saya bagian pemasaran gitu ya, leads yang masuk di chat WA, kemudian followers yang semakin bertambah dan banyak gitu ya, itu udah Jadi rasa kebahagiaan seneng gitu sendiri ya. ya, betul gitu ya. Kemudian banyak lagi cerita-cerita yang lain. Kalau itu sukanya saya gitu, kayak dukanya kayaknya nggak ada gitu ya. Meskipun di chat malam-malam pun nggak masalah gitu ya, karena balik lagi tadi ya
Memang betul karena ketugasan gitu ya. Emang karena ketugasan. Mungkin kadang teman kami juga ada yang cerita gitu sampai jam 1, jam 2 malam balesin chat itu juga ada. Gitu ya. Ya luar biasa gitu ya. Ya meskipun tidak selesai di hari itu, biasanya UKM itu ketika konsultasi melalui online gitu ya, biasanya tidak selesai sehari 2 hari gitu ya. Karena kan kita perlu monitoring, kita perlu evaluasi kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau hanya datang kemudian selesai itu hanya konsultasi biasa. Beda lagi nanti pendampingan gimana, coaching gimana kayak gitu, beda lagi. Oke. Jadi apa namanya? Pendampingan itu juga ternyata ada beberapa jenis ya. Betul. Oke, ada lagi nggak cerita yang suka duka? Mungkin Mbak Rosa, Mbak Mas Panca mungkin mau cerita? Monggo. Kalau dari saya mungkin untuk pengalaman pendampingan ini bagi saya kalau kita melakukan segalanya dengan ikhlas itu akan berbalik ke kita sendiri juga, pastinya itu akan seperti itu. Dan menurut saya untuk suka atau dukanya nggak akan bisa dihitung, Mas Awan ya, karena dengan pelaku usaha ini konsultasi ke kami, itu otomatis mereka percaya pada kami ya. Kepercayaan itulah yang nilainya tinggi luar biasa. Dan satu hal lagi nilai positifnya adalah pengalaman mereka itu juga jadi pengalaman kita juga akhirnya gitu loh. Jadi secara tidak langsung kita jadi berbagilah ya, bahwa kita nggak perlu mengalami loh namanya jatuh bangun dunia usaha, tapi kita sendiri akhirnya jadi tahu namanya berusaha itu yang mungkin berusaha keripik itu harus seperti ini dengan cerita-cerita mereka yang mereka ceritakan ke kami, itulah yang memperkaya kami sebenarnya itu. Jadi akhirnya apa ya, bisa mendapatkan banyak pengalaman dari orang lain juga Nji. Betul. Jadi kita nggak perlu mengalami, tapi kita sudah jadi punya pengalaman di situ. Betul. Mas Panca mungkin pengen cerita. Ya mungkin senang sekali ya Mas Awan ya, kita ketika bertemu dengan pelaku usaha, karena di situ kita juga belajar. Nantinya pelaku usaha ini ada kendala ini, bagaimana solusinya. Kita juga terus mengasah kemampuan kita. Tentunya di sini kita juga punya sesuai kompetensinya kita masing-masing untuk menjawab permasalahan yang ada di pelaku usaha tadi itu. Kemudian untuk pengalamannya senang sekali tentunya ketika kita mendampingi pelaku usaha yang tadinya dia mungkin berawalnya dari nol, kemudian sampai membaik, dikatakan UKM naik kelas ya, masih seperti itu. Betul. Nah, di situ kita merasa ternyata bisa kita tuh membantu orang sehingga mereka menjadi lebih baik secara ekonominya gitu. Kemudian dia juga bisa memanfaatkan orang di sekitar mereka untuk bagaimana usahanya menjadi berkembang gitu. Otomatis kan kita membantu satu orang tapi yang berkembang mungkin banyak sekali Mas di situ. Gitu. Jadi kebahagiaan tersendiri. Mbak Alista juga merasa begitu Mbak Alisna? Ya tentu saja Mas Awan. Jadi bahkan kalau saya lebih ke ini ya, kalau IT itu biasanya datang itu sudah dengan saya gaptek Mbak. Wah, sudah seperti itu. Itu udah PR banget itu udah ya. PR banget. Tetapi menjadi kebahagiaan tersendiri juga ketika mungkin teman-teman kanca muda pelaku usaha yang sudah senior nyun sewu tetapi masih tetap bersemangat untuk bisa naik kelas iya, untuk mengakses bagaimana cara itu. Kita punya si bakul ya di situ. Banyak sekali yang tanya gimana ini Mbak caranya lihat ID si bakul, itu saya bingung seperti itu. Nah, kita lewat WhatsApp online, kemudian pendampingannya bahkan sampai saya screenshot, ini loh Bu, dikasih tanda, diklik bagian telaten ini. Sekali menjelaskan satu persatu. Seperti itu, gitu kan. kemudian oh ya Mbak, alhamdulillah sudah bisa, sudah sampai seperti itu. Itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya seperti itu untuk proses pendampingan. Iya, tapi butuh kesabaran ekstra ya berarti ya. Ya, begitulah. Tapi ini tadi ngomong-ngomong kan berarti akhirnya pendampingan tuh ada beberapa jenis ya. Tadi kayaknya disebutin beberapa jenis. Sebenarnya pendampingan di Plut ini sendiri ada beberapa macam sih. Ada coaching, ada apa tadi, ada pendampingan mentoring, personal. Apa aja sih sebenarnya? Kita ada tadi mungkin kalau untuk secara personal tadi bisa disebutkan ada mentoring, coaching. Tapi dari bentuk kelas pun juga kita ada kegiatan inkubator bisnis di situ. Nah, kami di sini menyeleksi para pelaku usaha
supaya bukan supaya kita tuh di sini mengharapkan pelaku usaha ini istilahnya dapat menjadi ciri khas yang terbaik lah untuk daerah istimewa Yogyakarta ini. Jadi kami mencari pelaku usaha yang bisa kami tampilkan ya untuk gitu. ya, untuk menunjang paling tidak kegiatan pariwisata yang sedang terpuruk ini dan mulai bangkit sekarang ini. Jadi ada Ya. mentoring, ada coaching, ada klasikal. Kemudian kalau mentoring coaching itu secara personal ya. Ya. Oke, terus kalau klasikal itu dengan tema-tema tertentu. Itu setiap hari apa? Setiap Selasa. Kita yang rutin Mas Awan itu setiap Selasa kita ada kegiatan kelas bisnis Selasa pagi. Oke. Itu harapan kita sih itu sebenarnya ingin memberikan ilmu praktis ya untuk para pelaku usaha. Oke. Jadi misalnya mereka nggak bisa mengoptimalisasi tentang WA bisnis misalnya, itu kami berikan ilmunya seperti itu. Oke. Bapaknya pengetahuan praktis tentang permasalahan yang ada di seputar pelaku usaha di DIY ini kami upayakan untuk kami tampilkan di situ solusinya. Solusinya seperti itu. Dan Ta- ada tadi juga kelas inkubasi. Inkubasi itu berarti lebih Spesifik detail lagi, lagi, lebih betul. spesifik lagi. Dan tadi juga sempat disebutin bahwasanya ini menampilkan, memilih karya-karya atau memilih usaha-usaha yang akan ditampilkan. Berarti konsultan-konsultan atau pelut ini juga mengkurasi produk-produk yang akan ditampilkan atau seperti apa? Ya kita ada beberapa yang sebagian lah ya yang memang bertugas untuk menjadi mentor di situ ya. Kami diminta untuk menjadi mentor di situ, kemudian nanti kami memilih di situ para pelaku usaha yang memang punya potensi besar untuk dalam kegiatan usahanya di bidang usahanya tersebut. Oke. Kalau yang misalnya aku pengen nih bisa tampil di galerinya Plut, caranya gimana? Galeri ini maksudnya? Misalnya bisa nggak datang ke sini terus tiba-tiba nyodorin, aku nih, aku pengen nih di sini, atau mungkin harus menghubungi ikut konsultan dulu atau konsultasi dulu? Kalau galeri ini Mas kita kebetulan memang kita bekerja sama dengan koperasi JPN. Oke. Ya, jadi pihak koperasi itulah yang secara khusus untuk mengkurasi produk ini. Tapi juga memang kami tidak melepaskan diri begitu saja. Kami juga ikut tentu kami memberikan misalnya nanti kalau ada yang tidak diterima Tidak lah pas. misalnya. kami Kami memberikan memberikan pendampingannya betul, di seperti situ. apa gitu ya. Tapi memang kalau misalnya dari yang datang ke sini, terus kalau dari pemasaran, biasanya kendala UMKM Jogja tuh pemasaran yang seperti apa sih? Kendalanya tuh di bidang pemasaran tuh kebanyakan gimana, Mas? Antusias dari UMKM di Jogja khususnya gitu ya. Apalagi di masa pandemik yang kemarin ini dan sampai Iya. sekarang mungkin sedikit berasa sedikit ya. Betul, masih ada kerasanya sedikit masih nih. ada bau-baunya gitu ya. Nah, untuk go digital itu kayak semacam kewajiban gitu ya. Yang awalnya offline gitu ya. Awalnya punya toko, punya kios gitu ya. Buka toko, tutup toko sesuai jam gitu ya. Karena harus dipaksa online. Nah, pemasaran otomatis ada dua kubu yang harus beriringan gitu ya. Offline iya, online juga iya gitu ya. Apalagi yang sekarang ini yang serba digital. Kalau misalkan pemasaran tidak online, nah akan kalah bersaing dengan produk-produk yang lain. Nah, sebenarnya semangat sekali, terutama yang datang di kami gitu ya. Apalagi sebagai UKM yang jadi binaan dinas koperasi, wah dipaksa harus go digital. Memang harus dipaksa untuk bisa go digital gitu ya. Nah, nanti kerjasama dengan siapa ya? Banyak konsultan ini gitu ya. Tidak hanya dari bagian istilahnya kok pemasaran itu tinggal diupload terus tinggal pergi, enggak gitu. Tidak hanya sebatas itu gitu. Karena ada hal yang perlu disiapkan, entah itu dari foto ya. Nanti kalau foto itu melihat dari sisi mana dulu? Oh, ternyata kemasan. Oh, bagian Kak Rosa gitu, packaging. Nah, kemudian dari ternyata di dalam packaging itu harus ada hal-hal yang perlu dicantumkan, misalkan legalitas,
Berarti Oke. ada halal, kemudian ada BPOM, tapi tergantung disesuaikan dengan produknya. Nah, kalau misalkan itu lebih meyakinkan kan orang yang melihat kan semakin yakin kalau oh ini produknya ini keren nih. Legalitas sudah lengkap, kemasannya udah baik gitu ya. Nah, dari segi foto, oke, tidak hanya foto, ternyata perlu adanya konten. Konten itu foto plus tulisan gitu ya. Betul. Foto bisa video ya gitu ya. Atau plus tulisan, ternyata konten tulisan itu juga mempengaruhi. Nah, nanti dari konten tulisan itu baru diupload. Berarti ketika diupload harus punya channel sosial media gitu ya. Atau selain sosial media berarti perlu website kalau misalkan punya gitu ya. Atau marketplace gitu. Oh, ternyata perlu ada media yang untuk menyampaikan ke calon konsumen gitu. Nah, dari situ ternyata tidak sebatas itu juga. Ternyata pemasaran ribet ya. Iya gitu ya. Nah, ternyata banyak ya perintilannya ya gitu. perintilannya banyak. Jadi dari situ evaluasi. Oh, ternyata foto dengan konten kayak gini tuh ternyata yang melihat itu hanya sedikit, yang like atau komen itu hanya sedikit. Oh, ternyata diperbaiki. Besok lagi dan kontennya seperti apa yang berbeda. Oh, ternyata dari evaluasi ternyata akan ketemu pola saya akan konten seperti ini nanti bisa bisa menarik pelanggan dan terkonversi menjadi pembeli gitu ya. Ada transaksi di situ gitu ya. Oh, ternyata pemasaran itu tidak serta-merta upload saja terus udah gitu ya. Ternyata banyak gitu ya. Perlu evaluasi, perlu perbaikan setiap hari. Dan kalau misalkan sosial media sama website itu berbeda polanya. Ternyata kalau sosial media itu berdasarkan waktu. Kalau kita tidak istiqomah upload, ya sudah kita akan tenggelam. Itu kalau sosial media. Tapi kalau kita berbasis website, misalkan punya website atau marketplace misalkan, nah berarti itu sesuai dengan kontennya. Konten untuk yang tadi yang website misalkan itu berbasis konten, tapi kalau sosial media berbasis waktu. Kita sering upload istiqomah mengupload kayak gitu ya. Oke. Jadi itu dikembalikan lagi ke UKM-nya, mau menggunakan sosial media atau melalui website untuk pemasarannya. Nah, kalau website berarti konten yang baik, yang bagus gitu ya. Kalau sosial media berarti istiqomah dalam upload gitu ya. Aduh, jadi ini dengerin pemasaran tuh PR-nya banyak banget ya ternyata ya. Dan ternyata memang tidak semudah itu ya Mas ya. Jadi akhirnya bagian konsultasi pemasaran itu juga termasuk akhirnya gimana akhirnya foto produknya. Itu juga diajarin ya di sini ya. Oh, ada siap itu. Foto produk. Bisa. Terus ada foto studio juga nanti. Oh, foto studio. Terus cara membuat script writing-nya, copywriting-nya juga diajarin. Iya. SEO segala macam diajarin. Oh iya. Nanti kita bareng-bareng sama Kak Lista ini. Gitu. Kak Lista kan juga IT kan perlu konten-konten juga untuk mendukung gitu ya. Oh, jadi biar up SEO-nya gimana diajarin juga itu. Iya Mas Awan, jadi luar biasa. Memang kita secara teknis banget ya, bahkan sampai gimana sih caranya memasang kita sebelum upload di Instagram itu kebutuhan hashtagnya berapa persen nih. Kita riset dulu caranya, bagaimana caranya hashtag itu apakah dia hashtag yang kecil atau yang menengah atau yang besar. Harus berapa persen, harus kita pasang berapa nih, batasnya ada berapa nih untuk satu kali posting seperti itu. Kemudian kita bisa evaluasi seperti tadi dijelaskan sama Mas Rosid bahwa di sana ada fitur insight kalau Instagramnya kita sudah berganti ke bisnis ya, Instagram bisnis seperti itu. Nah dari situ kita bisa evaluasi, kemudian kita bisa lanjutkan nih kira-kira konten seperti apa sih yang disukai sama follower kita, seperti itu. Oke, jadi sangat detail sekali ya. Betul pelatihannya sekali. Itu sangat detail sekali dan sangat teknis banget, kita sangat terbantu ya. Gitu. Iya betul. Dan banget. kalau misalnya gini, aku udah nyampe nih, udah penjualan bagus dan lain-lain. Akhirnya sampai kemana? Kayaknya aku butuh usahaku berkembang. Aku butuh ada kerjasama nih. Bisa nggak sih Mas Panca dibantuin, misalnya aku cariin dong angel investor Mas, atau aku bisa nggak sih ada kerjasama aku biar bisa berkembang, itu bisa nggak juga di sini?
Ya Mas Awan, tentunya bisa sekali ya Mas Awan ya. Bahkan saat ini kalau bisa dibilang banyak sekali pihak-pihak instansi yang ingin kerjasama dengan kita. Artinya pelaku usaha ini bisa berkolaborasi dengan mereka, kemudian bagaimana supaya mereka itu juga membantu dari segi tadi yang Mas Rosid sampaikan, pemasarannya gitu ya. Karena biasanya kendala memang UKM itu kan pemasaran tadi seperti apa yang disampaikan maksud, dan itu banyak sekali. Nah dari pihak-pihak yang pengen membantu itu sekarang banyak sekali juga ke kita. Artinya biasanya kita koordinasikan melalui kegiatan-kegiatan. Jadi ketika kemarin kita ada kegiatan dengan beberapa pihak itu, bagaimana misalnya terkait dengan digital tadi marketingnya seperti apa ya kita datangkan itu. Kemudian pelaku usaha misalnya ada kendala misalnya bagaimana mereka mau ekspor produknya. Kita juga kerjasama dengan beberapa pihak terkait dengan kayak agregator gitu ya Mas ya. Kemudian kita juga berikan edukasi ke mereka bahwasanya ini loh kita punya kerjasama dengan ini. Kemudian kita sampaikan kebutuhannya apa seperti itu. Misalnya mereka pengen ekspor ya oke lah kita ikut yang ini. Karena memang beberapa itu kan sesuai dengan syarat dari produknya yang mereka miliki. Kita mau kerjasama dengan pihak ini kalau produk kita misalnya dari sisi legalitas saja belum lengkap, kemudian dari sisi konsisten untuk produksinya belum bagus, ya bagaimana kita mau kerjasama lebih bagus kan gitu ya Mas ya. Betul. Tapi berarti akhirnya ini ketika kamu join ke Plut gitu kan Camuda, itu secara nggak langsung kamu tuh mengupgrade diri kamu. Oke, dari legalitasnya dulu udah beres, nanti dilihat produksinya gimana, produksinya udah beres, kemudian pemasaran gimana, sampai nanti akhirnya oke, kita kerjasama dengan yang lain, gitu nje? Betul sekali Mas. Bagaimana sekali lagi caranya untuk join ke Plut? Monggo Mas. Untuk join ke Plut gampang sekali ya ini Mbak Lista ya. Mungkin kalau untuk teman-teman, untuk kanca muda ya tadi ya pengen join ke Plut, ayo datang ke Plut Jogja ya. Tentunya di Dinas Koperasi UKM DIY karena kita masih bergabung di Dinas Koperasi UKM DIY, tentunya di situ silakan datang ke sini, sampaikan saja permasalahannya apa, kemudian kalau memang dia belum punya usaha, yuk kita bantu juga karena kita juga ada pelatihan terkait dengan itu. Sampai yang belum punya usaha iya, bisa sekali. Ya. Jadi Mas saya pengen punya usaha apa nih? Ayo kita ke sini karena banyak sekali nanti teman-teman kita yang bisa membantu untuk itu. Karena ketika kita nanti tidak bisa membantu, tentunya kita juga rekanan ya dengan beberapa yang memang punya kompetensi di situ mau membantu mereka-mereka yang bagaimana memunculkan ide usaha, kemudian bagaimana supaya usaha itu bisa menjadi berkembang lebih baik kan seperti itu. Gitu Mas. Oke, sayang banget kanca muda kalau misalnya kamu tidak memaksimalkan fasilitas yang emang disediakan dari pemerintah, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini ada Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang buka setiap hari ya? Setiap Senin sampai Jumat Mas. Oh iya, jam kerja. Iya. Kalau yang setiap hari itu ini konsultannya ya? Iya, betul. Konsultannya yang katanya 1 kali 24 jam ya? Betul. Ini kayak laporan sama RT ya, 2 kali 24 jam. Ini langsung dilayani dan nanti datang ke sini, nanti langsung aja bilang kalau mau konsultasi dan join ke Plut. Kalau mau ikut kelas Selasa pagi gimana caranya nih? Ya biasanya kita juga ada informasi terkait itu karena tadi seperti saya sampaikan kita punya IG Dinas dan IG Plut juga ya Mas. Di situ kanca muda bisa akses misalnya mau mengikuti pelatihan silahkan bisa dilihat di situ. Tentunya untuk mengikuti pelatihan itu syaratnya terdaftar di Sibakul Jogja dulu Mas. Nah, nanti bagi kanca muda yang belum terdaftar silahkan nanti bisa isi formnya melalui sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nanti kalau sudah terdaftar silakan teman-teman atau kanca muda ini bisa mengakses pelatihan-pelatihan yang ada di Dinas Koperasi UKM DIY dan Plut Jogja. Itu, Mas. Oke, caranya juga gampang banget. Cukup dengan NIK. Betul kan? Betul, nanti dengan KTP aja kan KTP ya? Ya betul. Tuh dengan KTP aja loh kanca muda. Kalau KTP bukan Jogja gimana? Boleh nggak? Tapi misalnya mahasiswa nih, terus datang ke sini, terus aduh aku pengen punya usaha, udah jatuh cinta sama orang Jogja mungkin, terus akhirnya pengen daftar, boleh nggak sih? Sangat-sangat boleh. Oh, boleh Sangat boleh. Cuma berbeda. Layanannya untuk orang yang ber-KTP Jogja dan yang bukan di luar Jogja gitu ya. Nah kan layanannya kan berbeda, apalagi kan ini kan punyanya Pemda
Pemda gitu. Tujuannya memang untuk menyejahterakan UMKM yang ada di Jogja, DIY khususnya. Ataupun kalau misalkan punya usaha di Jogja tapi bukan KTP Jogja ya bisa-bisa saja. Oh, lokasinya di Jogja gitu ya. Oke, jadi tidak masalah di luar Jogja maupun di dalam Jogja. Oke, jadi nanti pokoknya datang aja ke sini, tanya langsung, daftar. Nanti kalau bingung, saya gaptek betul, pengen daftar Sibakul, saya pengen nanti diajarin sama konsultan IT. Ya kan, Mbak? Iya sih ya. Oh, udah siap loh Kanjeng Muda. Udah pokoknya pasrah Mbak, aku nggak tahu IT, nanti diajarin. Oke, siap. Betul? Satu lagi Mas Awan. Gimana? Jadi kalau teman-teman yang pengen update ini kok tahu-tahu ada acara ini, saya pengen ikut pelatihan ini dan itu kayaknya rame banget ya di Dinas Koperasi UKM DIY ini ngadain berbagai macam pelatihan yang mereka yang Kanca Muda di sini juga mungkin belum pernah ikut. Nah betul. Informasinya dari mana? Paling cepat kita follow Instagram di @plutjogja atau follow juga @diskop UKM.DIY. Nah, itu di situ loncengnya jangan lupa dikasih tanda hijau supaya nanti kita dapat notifikasi gitu. Oh, betul. Tuh, langsung tadi Instagramnya adalah @plutjogja @plutjogja ya, atau diskop.ukm DIY. Oh, diskop.ukm.DIY. Yap. Oke, dan gratis nggak sih? Oh, Tayangan kita Atau jangan bayar? jangan ditanya. Gratis sekali, 0 rupiah Mas. 0 rupiah. Harus gratis. Harus ya. gratis ya. Iya. Jadi semuanya free ya. Free, Gratis. Mas. Layanan kita Ya, free. Luar Gratis. biasa. Di pemerintah pasti gratis, Mas. Oke, itu 24 jam Kanca Muda datang ke 24 jam konsultasinya ya. Tapi ya mikir juga, jangan malam-malam juga, kasihan gitu ya. Terus datang ke sini setiap hari jam kerja boleh, tanya-tanya silahkan, ikut kelasnya juga boleh. Nanti ikut kelas pelatihannya silahkan, semuanya gratis. Tapi jangan lupa daftar dulu di Sibakul Jogja. Nah, kamu search aja Sibakul Jogja. Caranya gimana? Siapin KTP kamu, daftar di sana. Bahkan buat kamu yang belum punya usaha itu juga bisa ke sini, cari inspirasi di sini, terus tanya-tanya di sini, minta bimbingan lah sama konsultannya di sini. Jadi bergabung ke sini menjadi salah satu solusi karena kamu akhirnya ketemu sama teman-teman UKM dan mungkin bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau tadi Mbak Rosa ya, oh ternyata dia punya masalah itu. Nah, supaya kita juga nggak mengalami masalah yang sama, bisa belajar dari teman sesama UKM gitu. Ada grup diskusinya juga nggak? Ada banget. Ada juga? Ada banget. Kita ada 15 grup, Mas. Berapa? Kita ada Sudah ada 15 grup. Wow. Satu grupnya itu penuh ya Iya, berarti Mbak. Pak. Jadi kalau belum penuh belum bikin Belum grup kita bikin, lagi. Nah, itu nanti bisa Oh. klik bit.ly-nya kita Aha. bit.ly/daftarplutDIY. Itu nanti ngebahas apa aja biasanya di grup itu? Apakah brainstorming atau nanti dari konsultan ini ngasih ada info nih misalnya kerjasama Macam-macam, atau iya. mungkin ada nih produksi yang bagus nih atau gimana biasanya? Macam-macam, Mas. Terutama pasti kita memberikan informasi dulu ke pelaku usaha terkait ya pastinya karena kita kepanjangan tangan dari pemerintah, kita memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Awalnya pasti seperti itu. Info-info pelatihan pasti kita sampaikan di situ. Fasilitasi ya misalnya ada fasilitasi hakim misalnya itu kami informasikan di grup-grup tersebut. Oke, karena berawal dari grup kolaborasi itu bisa tercipta ya. Betul Iya. banget. Iya kan? Pasti. Iya, Manis bener sekali. banget. Manis ya. Iya, Manis betul. banget. Kolaborasi tidak hanya produk hidup juga kadang-kadang kolaborasinya bisa di situ loh. Oke. Iya, betul sekali, Mas. Kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi. Bahkan ada yang ketemu sama supplier, ketemu sama reseller, itu ya di grup yang di komunitas itu Mas. Jadi Oke. sama UKM gitu. Bisa sangat memungkinkan. Saling support gitu ya. Akhirnya sebuah tuh ekosistem. Kanca Muda ini apa ya? Ketika kamu pengen usaha, jadi usaha tuh nggak bisa sendiri ya. Butuh komunitas, butuh ekosistem. Nah, ketika kamu daripada membangun sebuah ekosistem sendiri, kenapa enggak gabung di ekosistem yang memang sudah settle ya, sudah bisa saling support satu sama lain gitu. Salah satu caranya adalah dengan bergabung di Plut.
Nah, itu dia tadi caranya gampang banget, gratis. Kurang apa coba? Kurang tinggal kamu ke sini. Oke, Awan Narendra pamit. Sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumber. Ketemu lagi di Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Omelan Kori di lain kesempatan. Besok di mana tempatnya? Nah, pokoknya stay tune aja di Jeronimo FM dan pantengin juga Instagramnya kita mau kemana, jalan-jalan kemana, apa yang dibahas. Yang pasti kita bakal mengeksplor barengan sama Dinas Koperasi dan UKM DIY apa aja sih potensi-potensi yang ada di Yogyakarta. Awan sign out, love Jogja and you and bye-bye. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu dengan si bakul